Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Muhammad Iqbal, yang kedua ada Sofyan Maulana, yang ketiga ada saya sendiri Siti Nurhalija. Kami di sini akan mempresentasikan tentang multiplexing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Iqbal. Multiplexing adalah sebuah teknik yang digunakan untuk melakukan transmisi beberapa sinyal data menjadi satu sinyal data, atau teknik yang digunakan untuk mengirimkan informasi yang banyak hanya melalui satu saluran. Nah, itu dilihat pada gambar banyaknya multiplexing dan dikirimkannya menjadi satu sinyal saja untuk ke demux atau ke outputnya. Next. Tujuan multiplexing. 1. Meningkatkan efisiensi penggunaan bandwidth atau kapasitas saluran transmisi dengan cara berbagi akses bersama. Yang kedua, menghemat jumlah saluran fisik, misalnya kabel, pemancar, dan penerima, atau kabel optik. Next. Di sini ada keuntungan menggunakan multiplexing, yaitu 1. Host hanya butuh satu port input-output untuk masukan terminal. 2. Hanya satu lane transmisi yang dibutuhkan. 3. Menghemat biaya penggunaan saluran komunikasi. 4. Memanfaatkan sumber daya seefisien mungkin. 5. Menggunakan kapasitas saluran semaksimum mungkin. 6. Karakteristik permintaan komunikasi pada umumnya memerlukan penyaluran data dari beberapa terminal ke titik yang sama. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Nurhalija. Selanjutnya, jenis teknik multiplexing. Yang pertama ada frequency division multiplexing, yang kedua wavelength division multiplexing, yang ketiga ada synchronous time division multiplexing, dan yang terakhir ada statistical time division multiplexing. Nah, saya akan menjelaskan tentang frekuensi division multiplexing. Frekuensi division multiplexing adalah teknik menggabungkan banyak saluran input menjadi sebuah saluran output berdasarkan frekuensi. Jadi, total bandwidth dari keseluruhan saluran dibagi menjadi sub-sub saluran oleh frekuensi. Prinsip dari FDM adalah pembagian bandwidth saluran transmisi atas sejumlah kanal atau dengan lebar pita frekuensi yang sama atau berbeda, di mana masing-masing kanal dialokasikan ke pasangan entitas yang berkomunikasi. Contoh penggunaan FDM yaitu pada jaringan telepon analog dan jaringan satelit analog. Selain itu, ide dasar FDM digunakan dalam teknologi saluran pelanggan digital yang dikenal dengan modem ADSL atau Asymmetric Digital Subscriber Loop. Kelebihan dari FDM tidak sensitif terhadap perambatan atau perkembangan keterlambatan. Teknik persamaan saluran atau channel equalization yang diperlukan untuk sistem FDM tidak sekompleks seperti yang digunakan pada sistem TDM. Kekurangannya, adanya kebutuhan untuk memfilter band
bandpass yang harganya relatif mahal dan rumit untuk dibangun, atau penggunaan filter tersebut biasanya digunakan dalam transmitter dan receiver. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang wavelength diffusion multiplexing. Wavelength diffusion multiplexing adalah salah satu teknologi multiplexing dalam komunikasi serat optik yang bekerja dengan membawa sinyal informasi yang berbeda pada satu serat optik dengan menggunakan panjang gelombang atau warna cahaya laser yang berbeda. Dengan ini dapat meningkatkan kapasitas dan memungkinkan komunikasi dua arah pada satu serat optik. Teknik multiplexing ini digunakan pada transmisi data melalui serat optik atau optical fiber, di mana sinyal yang ditransmisikan berupa sinar. Pada WDM, prinsip yang diterapkan mirip seperti pada FDM tadi, hanya dengan cara pembedaan panjang gelombang atau wavelength sinar. Sejumlah berkas sinar dengan panjang gelombang berbeda ditransmisikan secara simultan melalui serat optik yang sama, atau dari jenis multimode optical fiber. Keuntungan WDM adalah kapasitas pengiriman data yang lebih besar. Transmisi data melalui serat optik dapat berjalan dengan kecepatan 2,5 sampai 10 Gbps atau per second, lebih cepat dari media transmisi lainnya. Kerugian WDM adalah membutuhkan biaya yang mahal untuk pemasangan dan perawatannya. Contoh penggunaan WDM ini adalah penggunaan kabel laut serat optik. Selanjutnya akan disampaikan oleh Sofyan. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Yang nomor 3 adalah synchronous time diffusion multiplexing. Next. Synchronous time diffusion multiplexing adalah sinyal digital yang banyak atau sinyal analog yang membawa data digital melewati transmisi tunggal dengan cara pembagian atau interlacing. Seperti yang dapat berupa level bit atau dalam blok-blok byte, atau yang lebih besar dari tiap sinyal pada suatu waktu. Synchronous time diffusion multiplexing bisa dipergunakan bersama-sama dengan sinyal digital atau sinyal-sinyal analog yang membawa data digital. Pada bentuk multiplexing yang seperti ini, data dari berbagai sumber dibawa dalam frame secara berulang-ulang. Setiap frame terdiri dari susunan data, waktu, dan setiap sumber ditetapkan bahwa setiap frame-nya terdiri dari suatu atau lebih data waktu. Efeknya akan tampak pada byte interleaved dari data pada berbagai sumber. Oke, next. Yang keempat adalah statistical time diffusion multiplexing. Statistical time diffusion multiplexing dikenal juga sebagai asynchronous time diffusion multiplexing dan intelligent time diffusion multiplexing. Sebagai alternatif, synchronous time diffusion multiplexing. STDM atau Statistical Time Diffusion Multiplexing secara dinamis mengalokasikan waktu atau time slot di antara jalur komunikasi yang sedang aktif atau S-on, jalur komunikasi yang tidak aktif atau S-off, digunakan sebagai buffer ketika semua slot waktu yang sibuk. Statistical Time Diffusion Multiplexing menyediakan layanan yang lebih efisien dibanding Synchronous Time Diffusion Multiplexing sebagai pendukung terminal. Dengan statistical time diffusion multiplexing, jatah waktu tidak ditetapkan terlebih dahulu untuk sumber-sumber data tertentu, melainkan data pengguna ditahan dan ditransmisikan secepat mungkin menggunakan data waktu yang tersedia. Ya, sekian penjelasan saya kembalikan ke teman saya.
Ya, sekian Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.